sama kejatuhan. Betul, Tetapi betul. Tuhan tidak menginginkan kita karena jatuh, kita hakimi diri, kita tinggalin Tuhan. Tuhan lebih nggak mau lagi. Gue Betul. yakin anugerahnya cukup sih. Bukan hanya cukup untuk memulihkan, tapi cukup untuk menuntun kita dari satu pertobatan kepada satu pertobatan yang lain. Betul, betul. Itu juga yang membuat gini, itu juga yang membuat kita menyadari bahwa kita nggak bisa menghakimi orang lain, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Iya. Nah, Yes. sama. Gua itu sempat ada di titik ini. Begitu gua bertobat, sebelumnya gua hancur banget. Bawanya dari head sama. Yes. Sampai Wow. kemudian kita ceritain kenapa kita bisa jatuh. Kita cari solusinya. Oh ya, Yes. jangan begini, jangan gitu. Nah, banyak terus kemudian gini, banyak pemimpin rohani, I'm so sorry to say, they put their marks. Mereka Yeah. pakai topeng gitu loh. Harusnya mereka berani cerita gini, tahu nggak, gua ini pernah jatuh. Makanya gua pernah jatuh, gua berbagi sama lu supaya lu nggak ngikutin gua gitu. Yeah. Tapi kan ini enggak, yang diceritain selalu yang diceritain gini. Yang selalu diceritain itu ya gimana kekudusan Tuhan. Gua yakin Tuhan itu menerima kita. Tapi Yeah. gini, jangan sampai gini, kita jadi orang-orang yang bertopeng banget. Begitu Yeah. kita lihat orang lain, oh lu jatuh ya, lu gara-gara ini, gara-gara itu. Tapi yuk kita Yes. jadi teman, kita nggak lebih baik loh dari orang lain. Yes. Makanya kalau brother cerita bahwa iya bro, gue sudah jadi pendeta bro, tapi jatuh dalam dosa. Sama, gue ini udah jadi Yeah. pendeta, udah khotbah diundang, jatuh. Yeah. Nah, yang lebih Yes. parahnya lagi bro, di Alkitab itu ada. Kalau bro cerita gini, bro cerita, iya tapi aku hari itu bro, ngalamin hadirat Tuhan, perjumpaan di lawat Tuhan. Tapi gue jatuh dalam dosa. Gue lagi mikir gini, Daud kurang diurapi dan dilawat Tuhan kayak gimana ya? Iya. Yeah. Gitu loh. Yes. Yang gue mikir, Yes. Daud tuh kalau nulis cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tapi dia masih bisa kepleset jatuh. Nah itu yang buat kita mesti sadar bahwa kita nggak bisa ngejudge, ngakimin orang. Iya. Nah bro, Yes. Wow. Gokil. Nah ketika lo ketemu dengan anak-anak muda nih, pasti mungkin anak-anak muda ini banyak banget yang lebih parah mungkin daripada lo. Terus kemudian mereka cerita terbuka tentang hidup mereka. Terus respon lu ngehadepin mereka-mereka ini, itu seperti apa? Apalagi anak muda yang mungkin lo berharap lu hidup bener, tapi kalau lu jatuh lagi, nah sebagai mentor, lu kan pasti pernah ngadepin yang seperti itu. Respon lu terhadap orang yang udah hancur banget hidupnya, itu kayak gimana? Iya. Memang ada dua sisi. Sisi pertama adalah kita akan terima. Benar-benar nggak kaget lah. Kalaupun parah gitu ya, walaupun kita mau kaget, kita pasang poker face kayak, oh oke, kayak ya nggak ada yang spesial, memang kita semua hancur gitu loh. Nah, cuman yang kedua, gue tanya, oke, tujuan lu sharing apa? Lu mau bangkit? Ayo. Lu mau mengaku dosa? Ayo sikat. Atau lu mau gue mentor? Nah gitu. Jadi sampai titik itu, karena ada orang-orang yang memang gue cuman ya udah, I love you, gue terima lu, tapi hidupnya juga nggak gue bangun. Karena kalau orang itu sekedar mengaku dosa, ya udah sini jadi penerimaan pengakuan dosa, gue siap. Tapi ada orang-orang yang memang, Kak, aku pengen bangun hidupku seperti Kristus, aku mau jadi murid. Nah, orang-orang yang kayak gitu akan ada ekstra, akan ada tuntutan, tapi tuntutannya bukan kayak kamu harus kayak Radit, enggak. Gue cuma ngomong gini, lu mengasihi Tuhan nggak? Kalau lu mengasihi Tuhan, lu harus buktiin sama Tuhan bahwa lu harus jaga hidup dan sebagainya. Tapi gue selalu bilang, kalaupun lu jatuh, ya kita akan bangkit bareng gitu. Jadi respon penerimaan dan mentorship itu harus kuat. Karena apa? Karena generasi ini nggak sekedar butuh pengakuan dosa, mereka butuh ada orang-orang yang mendampingi dia untuk mengangkat hidup mereka, untuk bisa mengalami Tuhan setiap hari gitu. Tapi memang yang lebih parah gini, ada anak rohani gua, ya ini salah satu anak yang hari ini tuh melahirkan satu komunitas yang dahsyat lah, namanya Bengkel. Nah, lalu ketika anak adik gue mentor, memang dia orang yang slow learner, ya. Maksudnya dia tuh naik terus stuck gitu. Padahal anak-anaknya udah banyak banget, udah ada 4-5 generasi dalam waktu 2 tahun. Nah, tapi memang abis itu Tuhan pisahkan gue sama dia. Dia di luar kota, jadi gue nggak bisa mentor secara langsung. Ya, jadi wajar lah kalau dia mengalami yang namanya kesendirian dan sebagainya. 2,5 tahun lewat, hampir 3 tahun, gue lagi di sebuah gereja di Makassar untuk bagiin tentang hal ini. Nah, waktu gue mau bagiin, tiba-tiba dia telepon. Dia bilang, Bang, gue ketangkep. Wah, bayangin loh.
Maksudnya bagiin gimana? Oh, bagiin kesaksiannya tentang dia. Yes, di PowerPoint. Jadi di PowerPoint itu gue memang kalau udah bagi tentang pemuritan, bagi tentang hati Bapak, gue pasti bagiin hal ini. Tapi satu waktu pas gue lagi siapin materinya tuh ada dia. Dia telepon, Bang, gue ketangkep. Narkoba lagi. Maksudnya kita sebagai mentor kan kayak, waduh ini berarti ngulang lagi yang awal gitu kan. Yang dia udah dibebasin. Terus ada perasaan kayak, wah gue dikhianati. Waduh ini anak gitu loh. Nah, di situ ya respon gue tetap berterima. Oke, bro, gue nggak bisa ngomong sekarang. Pokoknya intinya gini, kita jangan main cacat hukum, kita jangan main hukum, kita ikuti prosesnya. Tapi gue akan berdiri buat lo. Tapi gue mau hotban ya, ntar gue kabarin ya. Oke, gue tutup, terus slide-nya dia bro, gue hapus. Wow. Karena pasti ngerasa, lu udah banggain kan? Iya. Nah, tapi ini yang menarik bro. Ini yang menarik. Ketika gue hapus, terus gue persiapan doa, Tuhan tegur gue di situ. Dia ngomong satu kalimat gini, Dit, kenapa kamu hapus? Because his story is my story. Wow. Jadi dia bilang, jangan karena waktu perjumpaan aku dengan dia, terus jangan kamu hapusin hanya karena hari ini dia jatuh dalam dosa. Setuju. Wah bro, gue nangis, langsung gue masukin lagi slide-nya dia. Wow. Terus lo cerita tentang apa? Gue cerita normal. Terus gue bilang, saudara, tolong doain ya. Hari ini anak saya kena kasus. Wow. Jadi tolong doakan, karena buat saya adalah, dan gue ceritain, tadi saya sempat hapus, tapi Tuhan tegur saya, dan Tuhan bilang bahwa his story is my story. Jangan dihapus. Ceritanya belum selesai.